Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahim SP MSI, dosen ilmu perikanan, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKP T Bidang Pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu perikanan adalah mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Mata kuliah ini disajikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu tentang manfaat dan fungsi air bagi kehidupan, karakteristik air, kimia air dan siklus nutrisi, siklus nitrogen, siklus karbon, siklus sulfur. Kemudian selanjutnya ada parameter kualitas air, penurunan kualitas air, pengelolaan kualitas air, dan terakhir hubungan kualitas air dengan pakan dan penyakit. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan keempat, yaitu parameter fisika kimia air. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis parameter fisika kimia air untuk menentukan kualitas perairan. Kemudian, sub CPMK dari mata kuliah ini atau pembelajaran pertemuan keempat, yaitu mahasiswa mampu menguasai pengukuran parameter fisika kimia air. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas dan praktek langsung di lapangan untuk menguji beberapa parameter kualitas perairan. Metode pembelajaran yang dilakukan pada proses perkuliahan ini yaitu secara interaktif dan diskusi. Kemudian media pembelajaran termasuk RPS, PPT, modul itu dapat di-download di laman Siakat USN Kolaka. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%, praktik 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Melalui pembelajaran manajemen kualitas air, diharapkan menghasilkan mahasiswa perikanan yang mampu menangani permasalahan-permasalahan kualitas perairan termasuk di bidang budidaya perikanan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran manajemen kualitas air pada pertemuan keempat dengan materi parameter fisika kimia air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mana kabar hari ini? Baik, sehat. Oke ya, jadi hari ini kita lanjut di pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen kualitas air. Kita akan bahas tentang parameter kimia perairan ya. Di sebelumnya kita pernah bahas tentang siklus nitrogen, siklus fosfor ya, dan siklus karbon. Selanjutnya kita akan membahas parameter apa sih yang harus diukur ya, dalam kualitas perairan. Namun sebelum kita lanjut kuliah, ya, dari setiap pembelajaran mata kuliah ini kita harus mencapai capaian pembelajaran. Ya. Jadi mahasiswa itu harus mencapai capaian pembelajaran. Yang pertama adalah CPMK. Jadi mahasiswa mampu menganalisis parameter kualitas air untuk menentukan kualitas perairan. Belum sempat kita bahas, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya atau di kuliah yang lain ya. Pertama, warna air ya. Jadi kalau di perairan itu kan warna air bisa berubah-ubah ya, baik itu di laut ya, di danau, di sungai maupun di tambak ya. Jadi perubahan warna air ini disebabkan oleh adanya partikel, hasil pembusukan bahan organik, kemudian ion-ion meta alam atau logam berat, ya, contohnya besi, mangan,
kemudian plankton, humus, buangan industri, dan tanaman air. Ya. Jadi air itu bisa berubah, bisa jernih, bisa keruh, ya. Tapi yang jadi perhatian kita dalam perikanan, ya, bahwa perubahan warna air itu bisa berubah setiap waktu, ya. Kemudian warnanya bisa jernih atau keruh, itu juga bukan menandakan bahwa baik atau buruk, ya, karena masing-masing punya parameter, ya. Contoh umpamanya, ya, jadi kalau di lingkungan budidaya airnya keruh, belum tentu airnya jelek, ya. Karena kalau kita belajar tentang budidaya kan ada beberapa teknologi yang biasa dipelajari, ya, di mata kuliah selanjutnya. Tapi paling tidak Anda bisa tahu bahwa ada dua teknik, ada green water teknik, ada brown water teknik, ya. Jadi kalau warnanya green atau hijau itu disebabkan oleh fitoplankton. Kalau warnanya coklat disebabkan oleh bakteri, heterotrof, ya. Jadi itu dua perubahan warna yang mungkin kalau di budidaya. Kalau di alam itu biasa disebabkan oleh karena fitoplankton, kemudian sedimentasi atau pencemaran yang lain. Kemudian kalau di tambak, ya, perubahan warna air itu banyak disebabkan oleh adanya fitoplankton maupun zooplankton, ya, serta larutan yang tersuspensi di dalam air, ya. Contoh sisa-sisa pakan, ya, sisa kotoran ikan itu bisa menyebabkan perubahan warna air pada tambak atau kolam budidaya, atau tingginya amonia nitrit itu bisa menyebabkan fitoplankton juga akan semakin tinggi, ya, karena fitoplankton itu tumbuh dengan baik kalau kadar nitrogen di perairan itu juga sangat tinggi, ya. Walaupun mungkin berubah-ubah nanti fitoplanktonnya bisa berwarna hijau, bisa hijau tua, ya, bisa blue green alga, ya. Dan jadi perhatian bahwa di budidaya air itu bisa berubah warna disebabkan oleh fitoplankton, sehingga bisa menjadi indikator apakah air budidaya itu bagus atau tidak, ya. Ini menjadi hal yang penting sehingga identifikasi fitoplankton yang ada di air itu menjadi penting diketahui pada saat kita melakukan uji warna air, ya. Kita menguji kenapa sih warnanya warna hijau, kenapa warnanya bisa hijau kebiruan atau warnanya coklat, ya. Kemudian parameter selanjutnya yaitu suhu, ya. Jadi suhu air ini juga berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi di dalam perairan, ya. Sehingga dengan perubahan suhu pada suatu saat akan mengakibatkan lupanya semua proses di dalam perairan, ya. Kalau kita berbicara tentang suhu, bahwa kenapa ini menjadi faktor penting? Karena ikan itu metabolismenya bisa terganggu apabila terjadi perubahan suhu di dalam lingkungannya, ya. Baik itu dia naik maupun turun. Kalau di perairan lepas, ya, atau di laut, jadi suhu itu sangat dipengaruhi oleh kedalaman, ya. Semakin dalam semakin panas atau dingin? Dingin. Itu tergantung musimnya, ya. Kalau musimnya di daerah Indonesia punya tropis, tentu di permukaan itu akan lebih panas dibandingkan di kedalaman. Tapi kalau perairannya di negara-negara subtropis pada saat musim dingin, di mana yang lebih dingin? Di atas atau di bawah? Di atas, ya. Jadi kalau negara-negara subtropis yang musim pada musim dingin, suhu di permukaan laut lebih dingin dibandingkan di bawah atau di dasar, ya. Sehingga ini menceritakan atau mencerminkan proses, misalnya kalau di laut itu bisa bermigrasi karena dipengaruhi oleh suhu, ya. Kalau di tambak itu lain ceritanya, gitu, ya. Karena perbedaan suhu antara permukaan ini bisa menyebabkan ikan atau udang yang kita pelihara itu stres, ya. Makanya mengontrol suhu pagi dan sore itu menjadi penting, ya, untuk menentukan berapa suhu perubahannya, kemudian berapa kemampuan organisme akuatik yang kita pelihara itu bisa mentoleransi perubahan suhu tersebut, ya. Oke, lanjut, ya. Parameter selanjutnya salinitas, ya. Ada pernah dengar salinitas? Apa itu salinitas? Jadi salinitas itu kan didefinisikan sebagai jumlah bahan padat yang terkandung di dalam setiap kilogram air, ya. Kemudian kalau dalam
salinitas dari beberapa senyawa atau ion yang ada, yang paling dominan adalah namanya garam atau natrium klorida. Ya. Jadi salinitas itu diukur dengan satuan ppt, part per thousand. Ya. Jadi alatnya kalau kita mengukur salinitas menggunakan refraktometer. Ya. Jadi ini tinggal diteteskan air di sini, air laut atau air sungai, ya, tambak. Nanti kita lihat berapa sih perubahan salinitasnya, gitu ya. Nah, ini menjadi penting juga ya. Jadi khususnya beberapa komoditi yang kemudian harus dipelihara ya dalam salinitas terbatas, tentu harus dikontrol ya. Apalagi kalau musim hujan, itu perubahan salinitas bisa sangat tinggi ya. Sehingga ini harus menjadi penting diukur ya pada organisme akuatik ya, yang rentan terhadap perubahan salinitas. Kemudian terkait salinitas ya, itu perairan dibagi menjadi 3 ya. Ada perairan tawar, freshwater, ada brackish-water atau perairan payau, kemudian perairan laut, dan tambah satu lagi yaitu perairan hipersalin ya. Walaupun ini jarang ya. Kemudian perairan tawar itu yang mana sih? Ya, jadi kalau kita berdasarkan salinitas, maka perairan tawar itu dikatakan kalau salinitasnya 0 sampai 5 ppt. Ini biasanya ditemukan di sungai atau di muara-muara sungai. Ya. Kemudian perairan payau kisarannya 5 sampai 30 ppt. Kemudian perairan laut di atas 30 sampai 50 ppt. Kemudian kalau perairan hipersalin atau green water ini salinitasnya di atas 50 ppt ya. Contohnya laut yang ada di dekat kutub ya. Salinitasnya bisa sampai di atas 50 ya. Kalau kita di Indonesia salinitasnya ada 3, tawar, payau, dan laut ya. Kemudian berdasarkan salinitas ini makanya nanti terbagi gitu. Kalau kita lari ke budidaya, spesies juga akan menentukan salinitas. Apakah kita pelihara ikan air tawar, ikan air payau, atau ikan air laut atau mariculture gitu ya. Walaupun ada beberapa ikan yang bisa hidup di kisaran yang lebih lebar ya. Baik dia bisa hidup di tawar maupun hidup di air payau. Apa contohnya? Ikan apa yang bisa hidup ke kisaran salinitasnya agak lebar? Kanila. Kanila. Apa lagi? Kan yang paling banyak ditambah ikan apa? Ikan bandeng ya. Jadi ikan bandeng itu sama ikan nila agak bisa hidup di kisaran salinitas yang lebar ya. Walaupun perlu melakukan adaptasi. Tidak mengapung, tidak tenggelam ya. Jadi dia berada di kolom air ya. Jadi kalau kita bicara alat untuk menentukan ini harus diukur dengan saringan partikelnya maksimal 2 mikrometer. Jadi kalau kita pakai saringan air yang 2 mikrometer, semua yang lewat di situ adalah termasuk suspended solid ya. Ini penting diukur ya di perairan, karena kalau suspended solidnya terlalu banyak itu akan berimplikasi terhadap nanti parameter yang lain, minyak tinggi amoniaknya, nitrit dan sebagainya gitu ya. Kemudian TSS ini merupakan partikel-partikel ya, yang beratnya lebih kecil dari sedimen ya. Misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme dan sebagainya ya. Jadi termasuk sisa-sisa pakan, kotoran ikan gitu, atau fitoplankton yang mati, itu nanti bisa menjadi bagian dari total suspended solid ya. Oke, kemudian lanjut pH gitu. pH atau derajat keasaman ya. Mungkin sering dengar ya dalam di materi kuliah sebelumnya dasar-dasar aquacultur, ini juga kita bahas ya, bahwa pH itu adalah mengindikasikan asam basa suatu perairan ya. Jadi kalau pH-nya rendah disebut asam atau basa? Asam. Kalau tinggi? Basa. Kalau tengah-tengah? Netral. Ya. Jadi pH itu dibagi 3 kan, ada pH-nya asam, ada basa, ada netral ya. Dengan kisaran 0 sampai 14 ya. Dimana pH 7 itu menunjukkan pH netral,
di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu Basah. basah. Ya. Oke. Ini ada sedikit gambar gitu ya. Ini menjelaskan beberapa senyawa yang pH-nya berbeda-beda ya. Di sana ada amonium, pH-nya yang bersifat basah, kemudian air destilasi pH-nya 7 ya, jadi air minum biasanya pH-nya 7. Kalau air laut itu selalu di 8,5, kemudian hujan itu lebih rendah 6 atau di bawahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana dampak pH terhadap organisme akuatik? Ya, ini boleh Anda lihat bahwa kenapa pH harus diukur? Karena pH ini berpengaruh terhadap ikan, baik dia pertumbuhannya atau bahkan ikan itu bisa mati ketika pH-nya terlalu asam, gitu ya. Jadi kalau pH-nya di 3,4 ini acid dead point, artinya poin yang titik di mana ikan bisa mati, gitu ya. Kalau dia pH-nya sampai 4 sampai 6, pertumbuhannya lambat. Kemudian kalau 6,5 sampai 8,5 ini yang paling bagus, ya. Makanya dalam aquaculture itu kita harus mengukur pH secara kontinu, banyak per minggu, per 10 hari, gitu, agar pH-nya dijaga di sini. Karena jangan-jangan nanti pH-nya Anda ada di sini, Anda kasih makan tambah banyak, gitu. Kenapa ikan saya tidak tumbuh dengan baik? Ternyata yang turun adalah pH. Bagaimana cara menaikkan pH? Apa yang ditambahkan? Garam. Garam itu diberikan sama apa? Kapur ya. Kapur, dan untuk menaikkan pH itu ditambahkan kapur atau CaCO3 ya, kalsium karbonat, magnesium karbonat ya. Itu untuk menaikkan pH agar dia netral ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, Pak, kaitannya dengan Pak, antara pH dengan Pak, alkalinitas. Oke. Jadi kaitannya antara pH sama alkalinitas. Ya. Kalau alkalinitas kan kandungannya itu karbonat. Kalau pH itu terkait tadi dengan hidrogen dengan gugus OH. Ya. Kenapa hubungannya alkalinitas dengan pH itu penting? Ya. Karena alkalinitas karbonat, nanti kalau dia ditambahkan ke air, gugus OH-nya akan meningkatkan pH, sehingga ini selalu selalu kadang selaras ya. Ketika Anda tambahkan meningkatkan alkalinitas, maka pH-nya akan selalu berada pada kisaran yang netral, ya. Karena untuk menaikkan alkalinitas itu harus ditambahkan ion karbonat. Ion karbonat ada juga di kapur, ya, kalsium karbonat, ya, magnesium karbonat dan lain-lain. Ya, itu hubungan antara alkalinitas dan pH. Ya. Oke, selanjutnya oksigen terlarut ya, atau DO ya, biasa disingkat sebagai O, Oksigen. ya. Jadi oksigen terlarut ini kan kebutuhan oksigen yang ada di dalam air untuk proses metabolisme ikan dan termasuk untuk aktivitas biologi organisme akuatik yang lainnya ya, proses reaksi oksidasi senyawa-senyawa kimia yang ada di air. Kemudian kalau kita berbicara oksigen, ini harus diukur. Kenapa? Karena ada batas minimal, ya. Ada batas minimal. Ya, ada beberapa referensi. Kalau di sini dikatakan bahwa kisaran yang baik DO itu ada di 3 sampai 5. Ya. Kalau menurut referensi lain, ya, Boyd itu dia menyarankan DO di perairan atau di tambak atau di kolam budidaya itu tidak boleh turun dari 4 ppm. Ya. Kemudian kalau untuk mengukur DO sekarang apalagi sudah ada yang modern yang menggunakan DO meter. Ya. Kemudian oksigen terlarut ini sangat terkait dengan parameter yang tadi, ya, termasuk suhu. Ya. Kalau Anda lihat grafik ini, ada yang bisa jelaskan sedikit? Ya. Kalau Anda lihat grafik ini, ada hubungan antara temperatur dengan oksigen terlarut. Ya. Lihat di sini. Kalau temperaturnya tinggi, DO-nya naik. Turun atau rendah? Naik, turun, naik. Nah, kalau temperaturnya tinggi,
DO-nya turun apa naik? Naik Pak. Ini kan temperaturnya rendah, DO-nya tinggi, ya. Jadi ini ada hubungan berbanding terbalik antara oksigen dan temperatur. Jadi kalau temperatur tinggi, oksigen terlarut itu turun. Turun. Kalau temperatur itu rendah, oksigen terlarut itu tinggi, ya. Makanya biasa terjadi perubahan suhu antara pagi dan sore itu perlu diukur. Karena ketika suhu turun, itu oksigen, pada sore hari temperatur tinggi, itu oksigen terlarut bisa turun. Apa strateginya kalau ditambah? Kalau apa Pak? Kalau suhu turun? Kalau suhu turun, strategi ditambah. Buang air. Apalagi? Nyalakan kincir. Ya, nyalakan kincir. Kalau suhunya tinggi, nyalakan kincir supaya oksigennya tidak turun. Kan? Atau tambah kincirnya. Kalau 1 unit tambah 2 unit. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya nitrogen inorganik. Ya. Jadi nitrogen inorganik ini ada 3 ya. Ada 3. Ada amonia, ada nitrit dan nitrat. Ya. Jadi proses nitrifikasi. Jadi nitrogen itu terbagi 3 ya, ada amonia, nitrit dan nitrat. Ya. Jadi amonia ini merupakan produk akhir dari proses metabolisme. Ya. Jadi ikan itu setelah makan dia akan mengeluarkan amonia. Ya. Sama lah kalau kamu sudah makan pergi buang air kecil pasti bawa amonia. Ikan juga begitu, dia akan melepaskan amonia. Ya. Kemudian nanti si amonianya akan menjadi nitrit. Nitrit. Ya. Jadi amonia nitrat itu adalah siklus nitrogen. Ya. Atau kemudian proses ini dinamakan proses nitrifikasi. Kenapa? Karena yang memulai ini adalah bakteri nitrifikasi. Ya. Jadi di alam itu termasuk di tambang, di perairan lain itu ada bakteri nitrifikasi. Dialah yang mengurai amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Tetapi amonia dan nitrit ini adalah senyawa ion yang beracun. Makanya harus diukur juga. Ya, hanya 7 hari per 10 hari atau bahkan mungkin secara kontinu ya. Karena kalau amonia nitrit ini tinggi menjadi atas 0,1 ppm itu bisa menyebabkan kematian pada ikan atau udang yang kita pelihara. Ya. Kalau di nitrit itu ada namanya nih, brown blood syndrome, sindrom darah coklat. Ini bisa terjadi pada ikan kalau kandungan nitritnya tinggi. Ya. Kemudian diukur bisa menggunakan test kit. Ini sudah banyak beredar ya di penjualan online ya. Ini bisa membantu untuk mengukur amonia, nitrit dan nitrat. Ya. Kemudian yang terakhir itu nitrat. Ya. Nitrat ini akumulasi akhir dari proses nitrifikasi. Hanya nitrat ini tidak terlalu toksik atau less toksik, tidak toksik setoksik amonia dan nitrit. Kemudian nitrat ini merupakan senyawa nitrogen yang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk tumbuh. Ya. Sama dengan tanaman. Kalau tanaman Anda tanamkan kasih pupuk urea kan, itu mengandung nitrogen supaya ditumbuh. Kalau di perairan, amonia dan produk akhirnya nitrat ini dimanfaatkan oleh fitoplankton. Ya. Makanya menjaga kualitas perairan, kemudian mencari fitoplankton dengan bakteri itu penting ya, karena masing-masing punya peran dalam siklus nutrien. Ya. Kemudian nitrat itu tidak terlalu toksik ya, jadi ini juga bisa diukur. Kenapa harus diukur? Kita untuk menentukan apakah fitoplankton yang ada di perairan tersebut atau di kolam budidaya itu berperan dalam menyerap nitrat. Oke. Terakhir ini adalah siklus ya, nitrifikasi. Ya, ini hasil penelitian saya. Ya, bagaimana ini adalah nitrat, ini nitrit, ini amonia. Ya. Jadi kalau tidak dari data sampel air ini nitratnya sudah tinggi di luar ya. Tapi tidak apa-apa karena ini tidak toksik. Tetapi ketika kita tambahkan amonium di 10 ppm, setelah berapa hari amoniumnya tuh turun. Ya, mulai dari tambah 12 itu sudah turun. Setelah amoniumnya turun, nitritnya naik. Nanti nitritnya dirubah menjadi nitrat, makanya nitrat yang sini naik. Ya, itu siklus yang terjadi di perairan ya. Ini data penelitian saya tahun 2000, publikasinya tahun 2018, penelitiannya tahun 2015-16 ya.
ini diuji di lab dengan menggunakan bakteri nitrifikasi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sebelum berakhir untuk kuliah selanjutnya, ya, supaya Anda paham tadi apa yang Bapak jelaskan tentang kualitas air, ya, saya kasih tugas ini ada 5 minggu depan dikumpul, ya, agar apa capaian pembelajaran kita sesuai, ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, ya. Kita lanjut minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang parameter mikrobiologi, ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih mengetahui bakteri, ya, bagaimana mengidentifikasi virus. Karena selain parameter fisika kimia, mikrobiologi ini menjadi penting untuk diamati. Nah, walaupun kualitas air fisikanya kimianya bagus, kalau dia diserang bakteri juga tidak bagus, ya. Nah, yang penting juga untuk diketahui sebagai bagian dari mata kuliah manajemen kualitas air. Mungkin demikian perkuliahan kita pada hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.